Jadi TCA peeling di rumah itu yang dilakukan sendiri bahaya atau enggak sih? Let's find out. Hai gengs, balik lagi sama gue Riri di DR Stories. Kali ini gue akan bikin video mengenai big question mark yang kemarin cukup rame di Twitter. Apakah TCA peeling yang dilakukan sendiri di rumah berbahaya? Jadi setelah video pertama gue mengenai TCA peeling yang gue lakukan sendiri di rumah, waktu itu dilakukan pertama kali di tangan, terus disusul dengan video TCA gue di muka, dan juga adalah penjelasan mengenai TCA peeling, preparation sama aftercare-nya gimana. Dan baru kemarin terakhir gue launch di leher. Kenapa gue melakukan itu sendiri di rumah? Ada background-nya. Dan di video ketiga gue, di situ gue sebutkan kalau yang belum pernah TCA peeling di klinik, sebaiknya melakukan dulu di klinik untuk bisa berexperience mengenai rasanya gimana, dan nanya-nanya sama dokter efek-efek sampingnya, apakah ada efek sampingnya atau juga jenis kulit kamu, karena ada beberapa orang yang ternyata alergi sama TCA. Be careful, okay? Sebelum gua masuk, gua akan bikin disclaimer bahwa video-video gua mengenai TCA peeling gua lakukan atas dasar pengalaman gua yang sudah 20 tahun lebih melakukan chemical peeling di klinik, sehingga gua sudah bisa tahu ya gimana rasanya. Dan gua meleverage ini karena gua sudah membaca, menonton informasi-informasi yang cukup valid, sehingga gue berani untuk melakukannya di rumah. Dan juga tolong diingat bahwa gue tidak mengencourage orang-orang di luar sana untuk do the same thing like I do. Tapi untuk orang yang ingin belajar bisa nonton video gue. Bukan hanya mengenai TCA peeling aja, untuk beberapa treatment juga gue lakukan. Jadi take my videos as your learning process to enhance your knowledge. Okay? Thank you. Let's move on. Karena kemarin di Twitter rame mengenai TCA peeling, sehingga banyak beberapa teman gue pun yang nanya sama gue, yang concern karena tahu gue bikin video ini, karena tahu gue melakukan treatment, karena melihat Instagram gue posting kan. By the way, kamu boleh add Instagram gue @riri_trs. Ada di sini gue tulis ya. Jadi bisa di follow. Nanti kalau mau ada pertanyaan via DM yang agak banyak juga boleh. Semoga gue bisa jawab. Jadi setelah ada pertanyaan dari teman-teman gue itu mengenai info yang lagi rame di Twitter, masuklah gue ke Twitter dan gue mencari. Ternyata ada satu dokter, namanya Dr. Reza. Itu akunnya Agung M. Reza. Dr. Reza saya mention di sini ya, karena saya kebetulan akan membacakan hasil Twitternya dari Dr. Reza juga di sini. Akhirnya Dr. Reza juga membuat suatu thread di dalam Twitter tersebut, penjelasan mengenai TCA peeling ini sendiri. Salah satunya adalah mention bahwa tingkat kedalaman yang dilakukan untuk pengelupasan tuh ada 3. Pengelupasan superficial, bilang superficial itu artinya memang untuk kulit lapisan atas saja. Lalu ada pengelupasan sedang ke dalam, lalu ada pengelupasan yang dalam, artinya masuk ke dalam epidermis yang lebih dalam lagi. Nah, zat-zat yang dilakukan untuk melakukan pengelupasan superficial, saya sambil baca di laptop, itu adalah glycolic acid 20-50%, didiamkan 1-2 menit, alpha hydroxy acid atau yang kita tahu sebagai AHA, dan juga beta hydroxy acid atau BHA. Terus ada TCA 10-20% satu lapis. Nah, ini gue baru denger nih, resorcinol 20-30% 5-10 menit. Gue bacakan ya. Superficial chemical peel aman digunakan berbagai tipe kulit dan memberikan waktu penyembuhan yang pendek, sehingga membutuhkan aplikasi lebih sering tergantung masalah kulitnya. Nah, kalau kamu melakukan chemical peeling di klinik, biasanya gue ditawarkan sebulan sekali sih. Nah, jadi gue highlight ya bahwa TCA yang termasuk superficial peel, superficial artinya yang benar-benar cuma ringan dan mengangkat atas aja, itu hanya berkadar 10-20%. Yang disarankan sama Dr. Reza tersebut hanya 1 kali apply, 1 layer. Nah, yang gue lakukan ini kemarin adalah 2-5 kali layer. Itu pengalaman gue pribadi, karena gue sudah mencoba dengan
10% 5 layer dan 20% 3 layer, efeknya lebih baik ke kulit gue yang 20% 3 layer gitu. Nah ini pun gue melakukan dari awal itu testing ya. Kalau lu lihat video pertama gue, balik lagi nih, lihat video pertama gue itu gue lakukan di tangan pun sebelah doang. Karena gue pengen tahu efeknya apa yang akan terjadi. Gue nggak tiba-tiba langsung di muka, gue nggak tiba-tiba langsung di lipatan paha gitu loh, karena itu daerah yang sensitif. Jadi gue coba dulu di tangan, gue perhatikan apa yang terjadi sama tangan gue. Dari situ baru gue lakukan lagi di tangan sebelahnya, biar matching. Baru gue berani untuk naik ke muka. Itu pun gue mulai dari kadar yang paling rendah gitu. Nah, yang gue khawatirkan sebenarnya adalah karena online shop ini jualan, which is gue juga dapatnya dari online shop ya. Habis dari sini gak yakin apakah akan ada online shop yang tetap jualan, karena mungkin mereka juga jadi ngeri kan. TCA ini biasanya di launch dari kadar rendah itu sekitar 5%, 7%. Ini kalau 7% kayaknya gue belum nemu sih di Indonesia. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, and so on. Bahkan ada yang jual 80% sampai 100%. Gue nggak ngerti itu fungsinya buat apa. Oke, mari kita bahas apa bahayanya melakukan TCA peeling di rumah. Bahayanya apa? Bahwa tidak mendapatkan ilmu yang benar. Yang belum pernah melakukan TCA peeling di klinik atau chemical peeling di klinik, tiba-tiba melakukan sendiri di rumah. Tentu saja dia akan kelabakan dengan reaksinya, karena kan dia belum pernah gitu loh, belum pernah melakukan itu di klinik. Dia nggak tahu experience apa yang akan terjadi kalau dia melakukan sendiri di rumah. Dengan rasa perih aja dia langsung panik, tanya ke gue, "Kak, kok perih?" Ya iya, perihnya kayak balsam atau kayak kebakar? Agak susah jelasinnya, panas gitu loh, panas gitu kan. Nah terus ada yang gosong, yang gosong khawatir, ini kenapa bisa gosong segala macam. Nah jadi itulah maksud gue. Makanya kalau yang belum pernah tuh tolong jangan juga coba-coba sendirian langsung kayak gitulah gitu. Gue di 20 tahun baru berani akhirnya melakukan ini sendiri di rumah. Itu juga dengan berbagai macam baca dan nonton ya gitu. Nah itu yang melakukan 35%, gue gak habis pikir. Anyway, oke. Jadi kita bahas ya mengenai pengalaman gua, efek-efek yang terjadi pada gua, dan juga yang ada gua baca dari beberapa artikel, efek buruk apa yang akan bisa terjadi, oke? 1, gua mengalami panas yang luar biasa waktu gua apply TCA 20, oke? Jadi kemarin TCA, gua melakukan TCA peeling muka 20% yang kedua, artinya bulan kedua. Perbedaan yang gue lakukan adalah bulan pertama gue pakai kapas, bulan kedua gue pakai koas. Oh man, that's very different. Sangat-sangat beda efeknya. Efek lagi aplikasi maupun efek setelahnya gitu loh. Waktu pakai kapas tuh gue hampir kayak bisa menghandle panasnya gitu. Tapi waktu pakai koas, yang kedua aja gue udah mulai frosting, udah mulai putih. Sehingga yang ketiga gue stop. Jadi cukup 3 layer. Ternyata 3 layer juga lebih gitu loh. 2 layer aja sebenarnya udah cukup gitu loh. Tapi ada bagian yang belang. Jadi kayak jidat gue tuh belum frosting, yang sebelah sini belum frosting. Jadi gue melakukan peeling ketiga itu di jidat juga agak lebih banyak. Nah itu aja beda men. Dengan kulit sama kulit gue, tapi aplikasi pakai kapas, aplikasi pakai koas aja saat itu beda hasilnya. Nah bedanya lagi apa? Bedanya lagi adalah downtime-nya. Downtime artinya waktu pengelupasannya. Bedanya kalau pakai kapas gue hari keempat baru ngelupas, kalau pakai koas gue hari ketiga sudah ngelupas dan 5 hari sudah fully peeled. Lebih cepat. Tapi apakah perlu itu? Kalau gue ceritain kalian bisa lihat deh, ada di highlight Instagram gue, itu TCA muka 20. Itu hasilnya, frostingnya luar biasa, putihnya. Dan honestly speaking, gue cuman mampu sampai 3, itu pun panas. 1 ya, berarti rasa panas atau seperti rasa terbakar, sehingga gue langsung buru-buru ke kamar mandi, siram semua muka gue pakai air dingin. Oke. Yang kedua tadi efek frosting itu, kalau lu kelebihan, artinya lu gak peka terhadap kulit lo. Tiba-tiba dia udah frosting dan lo masih hajar sama si TCA ini,
akan terjadi over frosting. Over frosting. Saat itu kulit yang udah putih-putih itu putih-putih itu udah tanda bahwa kulit lu udah mateng, udah nggak boleh lagi ditambahin asid, udah cucok marucok, kelar, stop sampai di situ. Tapi karena lo nggak paham, lo tambahin. Itu nanti jadinya kulit akan gosong. Kalau gue waktu itu cukup panik karena waktu gue coba di tangan tuh cukup panik karena ternyata hari kelima nggak ngeletek. Udah 5 hari nggak ngeletek-ngeletek. Jadi yang gue panik adalah, waduh, ini kulit gue akan keriput seumur hidup yang sebelah sini. Yang tadinya mau yang tadinya mau cakep, mau lebih mulus, lebih sehat kulit tangan gue, karena kulit tangan gue kering ya, kering banget. Gue pengen lebih mulus, taunya malah jadi tambah keriput. Itu yang gue takutkan. Tapi alhamdulillah ternyata enggak. Jadi gue pun masih ada rasa deg-degan dan takut gitu. Nah, jadi akan ada gosong, tapi memang berdasarkan pengalaman gue, again, si gosong itu akan ngeletek. Dan alhamdulillah untuk muka dan tangan gue tidak ada masalah dengan kulit yang belang. Tapi di sini gue, kalau lo ingat di video ketiga gue yang gue bilang bahwa gue coba TCA peeling selengan segini dan ini gosong parah, itu ada mark. Aduh, gue nggak bisa jelasin ya di sini, kecil ini gue, sorry. Jadi ada mark di sini yang membekas agak hitam. Jadi kayak ada waktu lu TCA kan lu ada batasnya kan, batas si aplikasi si TCA-nya kan. Nah, jadi batas aplikasi si TCA itu menghitam. Nah, itu adalah efek samping juga yang bisa terjadi sama kulit kalian. Jadi hati-hati ya, ini gue sharing pengalaman gue. Oke? Jadi ada kemungkinan kulit lo akan menghitam gitu. Bukannya ngeletek putih, tapi yang sebelah situ entah kenapa mungkin nggak bisa ngeletek sehingga dia jadi stay hitam. Oke, yang ketiga yang pernah gue alami juga adalah gua mencoba TCA ketiak. Karena ketiak gua kanan dan kiri ada perbedaan warna. Jadi gua mau mencoba memperbaiki hyperpigmentation dari ketiak gua yang sebelah kanan. Apply lah gua TCA 10% sampai, karena ternyata ketiak gue ini badak ya kulitnya, walaupun ternyata itu daerah sensitif, tapi 10% tuh kayak nggak ada rasanya gitu. Gue oles-oles, ini apa sih, kok kayak nggak ada rasanya. Akhirnya untuk yang percobaan kedua gue coba 20%, mulai ada rasanya dan nggak sepanas kalau lo ke muka. Agak amazing sih, gue nggak sepanas waktu lo ke muka, padahal gue pakai kaos juga. Nah, jadi gue lakukan di ketiak. Yang terjadi adalah hari berikutnya gue kebetulan kerja di rumah agak over. Artinya gue nyapu, gue ngepel sampai keringetan gitu ya, sampai keringetan, sehingga waktu saat gue mandi gue panik. Ternyata di ketiak gue tuh kayak ada bintil-bintil. Kalau lu kayak cacar air, tau gak sih? Bintil-bintilnya jadi kayak ada isinya gitu. Bintil-bintilnya tuh jadi kayak ada isinya, jadi bukan jerawat tapi kayak bintil-bintil cacar air, tapi agak banyak menyebar, kayak blister kalau orang bilang. Nah, kemarin gue baca di beberapa komen dan pertanyaan, ada juga teman-teman kita yang melakukan TCA di rumah kena situasi seperti ini, ada blisternya. Gue nanya di posisinya ada di mana, karena yang gue alami posisinya ada di ketiak. Jadi correct me if I'm wrong, sorry dokter kalau ada yang nonton dan segala macam, tolong di komen aja. Jadi analisa gue saat itu adalah karena si kulit ketiak ini mengering, jadi kemungkinan keringet-keringet gue yang harusnya keluar lewat ketiak itu nggak bisa menembus kulit keringnya. Jadi dia ngumpul di antara kulit kering gue itu dan pori-pori gitu loh. Sehingga karena dia ngumpul di situ, dia mau bursting nggak bisa, kayak kesilp gitu. Jadi dia menimbulkan bercak-bercak seperti blister itu. Gue mencoba mencari tahu, gue cari Google, gue cari apa itu efek samping TCA peeling yang seperti itu, tapi nggak nemu. Jadi mohon tolong kalau ada yang tahu karena apanya, itu tolong ditulis di bawah di kolom komen ya. Honestly gue sempat panik, akhirnya gue mandi, gue gak berani gosok, gue gak berani tusuk, gue gak berani apa-apain. Gue mandi, hanya gue pastikan bahwa kulit ketiaknya bersih, dan gue oles alkohol supaya bersih karena gue mau apply sesuatu. Oh, yang gue apply adalah toner witch hazel,
karena dia bisa anti iritasi ya. Toner witch hazel sama aloe vera. Sambil berdoa dalam hati, semoga gue gak perlu ke dokter gara-gara ini. Oke, itu ya salah satu yang gue pun udah 20 tahun melakukan itu, masih ada kejadian yang bisa terjadi sama gue out of nowhere. Tiba-tiba ketek gue bintil-bintil kayak kacar air. Aduh, mengerikan sumpah. Oke, anyway, jadi I kept my ketek clean and dry, dan dia kempes sendiri. Oke. Nah, untuk yang lain yang gue alami sendiri adalah sebenarnya kulit lebih sensitif. Jadi kalau lo ngeletek kulit, itu kan kulit barunya tuh ibaratnya masih kayak kulit bayi ya, bersih banget gitu. Nah, kalau lo kayak iseng-iseng megang, terus lo tahu tangan lo nggak bersih, biasanya itu jadi jerawat sih. Itu jadi jerawat gitu. Nah, kayak sekarang nih di sini ada sedikit titik, tapi ini udah 2 hari. Hari pertama gue kasih tretinoin, kasih Vitasid. Hari kedua gue setrum pakai high frequency. Ya, terus dioles Vitasid seluruh muka gue, dan ini belum gue apa-apain lagi. Nah, itu adalah yang gue alami personally ya. Jadi that's my experience. Kalau gue sendiri pribadi hanya akan melakukan TCA itu di kadar 10-20% aja, karena that's enough for me banget gitu loh. Bahkan si 20% di muka 3 kali aja udah cukup gitu. Udah cukup gitu. Jadi tolong untuk teman-teman di sana jangan pada bandel lagi. Go to your clinic, go to your doctor juga gitu loh untuk konsultasi lebih dalam. Dan hati-hati karena ternyata ada yang alergi sama TCA seperti yang tadi gue sebutkan. Kalau kulit gue emang agak badak sih. Jadi kesimpulannya adalah, apakah TCA peeling yang dilakukan sendiri di rumah itu berbahaya? Well, tentu saja kamu harus ke dokter untuk nanya dan segala macam. Ini keputusan ada di diri kamu sendiri, tapi do it responsibly. Bertanggung jawab. Banyak baca, banyak referensi, memperhatikan. I'm not encouraging you guys to do it like me, but I hope this video can help you to find some answers. Oke, sampai di sini. Salam kulit sehat.